Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita akan menambahkan dari materi kita yang sebelumnya, itu di materi bagian keempat. Nah, sekarang di bagian kelima ini kita akan coba membuat validasi dari sebuah data. Nah, kalau kita jalankan ini kemarin ya. Nah, permasalahannya akan terjadi sewaktu kita menginputkan data yang sama. Apa itu maksudnya data yang sama? Nah, ingat di NPM itu kemarin kita membuat dia adalah primary key. Nah, yang namanya primary key ini datanya harus unik ya, jadi tidak boleh yang sama. Nah, sewaktu kita menginput data yang sama, biasanya program akan error. Misalnya di sini kita buat inputan data baru 1007. Oke, kemudian namanya Rian. Kemudian di sini prodinya, ini saya singkat aja ya, MI. Nah, di sini tidak ada masalah. Atau mungkin kita buat di sini namanya sama, Budi Putra ya. Nah, ini namanya sama, Budi Putra. Sedangkan di sini Budi Putra sudah ada. Nah, ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena nama ataupun prodi itu bukan primary key. Sedangkan kemarin itu NPM kita set sebagai primary key. Nah, dia harus unik sifatnya. Jadi tidak boleh ada yang sama. Nah, kalau seperti ini kondisinya tidak ada masalah. Nah, ini kita simpan. Nah, ini tersimpan. Nah, bagaimana kondisinya jika NPM-nya sama? Nah, saya coba masukkan lagi 1006. Kemudian namanya Nia. Dan prodinya misalnya MI. Nah, kita simpan. Nah, ingat, ini NPM-nya 1006. Sedangkan di sini ada lagi 1006. Maksudnya NPM yang Anda inputkan itu sebenarnya sudah pernah ada. Nah, kondisi seperti ini kalau Anda lakukan penyimpanan, nah perhatikan, nah program akan error. Ya, kenapa? Karena terjadi duplikasi data pada NPM. Nah, untuk mengatasinya, nah makanya kita buat validasi data. Jadi, jika NPM yang sama sudah pernah ada, sudah pernah tersimpan, maka data akan mengingatkan kita, ya, atau program akan mengingatkan kita bahwa NPM itu sudah pernah diinput atau NPM itu sudah pernah ada. Nah, untuk itu kita akan coba tambahkan sebuah coding baru. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Nah, kita tambahkan sebuah coding lagi untuk membuat validasi data, untuk menghentikan bahwa seandainya ada NPM yang sama, maka program akan memberitahu kepada operator atau kepada usernya. Nah, untuk itu kita bisa tambahkan codingnya. Kita buat sebuah prosedur dulu ya, prosedur baru. Nah, kita tambahkan nama prosedurnya, terserah apapun namanya. Posisinya juga nggak ada masalah, tidak harus di atas ya. Mungkin di bawah sub hapus data, misalnya di sini Anda tulis juga ada masalah ya. Tapi sebagai sampel saya coba buat di atas. Nah, kita buat kodenya sub validasi ya. Validasi data ya. Ini nama prosedurnya terserah ya. Ini saya coba buat sub validasi data. Kemudian cmd comment sama dengan new oleh db comment comment. Kemudian seperti biasa di sini sudah ada, sepertinya sudah ada new oleh db comment kemarin. Ya, kita tulis saja new oleh db comment, kemudian select bintang from nama tabelnya. Nama tabel kita kemarin TBL latihan. Kita copy aja ini.
from tabel latihan where primary-nya apa, npm sama dengan ini masih kita buat kutip 2 ya. Kutip 2 ini kutip 1 kutip 2, kemudian simbol dan ya, simbol dan txt npm titik teks ya, kemudian kita buat lagi simbol dan kemudian kutip 1 kutip koma koneksi ya. Nah, oke. Nah, kemudian dr ini apa, data reader ya. Dr sama dengan cmd titik execute query, execute non reader, execute reader. Kemudian data reader titik read. Nah, ini pembacaan. Nah, jadi ini fungsinya nanti sewaktu kita menginputkan npm, dia akan mencari ke tabel latihan apakah nilai yang kita inputkan di textbox txt.npm, apakah nilai itu ada di tabel latihan kita ya, dimana yang dicarinya itu npm. Nah, gitu dia ya. Ketemu nggak nanti, maksudnya sama nggak nanti npm yang kita inputkan di textbox sudah ada nggak nilainya itu di npm, di field npm yang ada di tabel latihan. Oke, kemudian data readernya dilakukan pembacaan, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan pembacaan lagi di situ. Nah, ini fungsinya untuk membaca ke database kita, ke tabel latihan, untuk memastikan bahwa nilai yang ada input di npm tidak ada yang sama di tabel di fieldnya npm. Nah, kemudian di sini ada sedikit tambahan setelah itu selesai. Nah, di textbox npm itu kita tambahkan sedikit coding ya. Nah, kita tambahkan. Nah, ini kita pakai bukan text change ya, kita pakai yang prosedurnya loss focus ya. Masih ingat kemarin ya, loss focus. Nah, ini txt-npm titik loss focus. Saya coba dulu saya coba call apa tadi namanya, kita buat validasi ya, call, kita panggil prosedurnya di sini, kemudian kita tanya if dr data reader titik hasrow then, nah ini jika datanya ketemu, if dr hasrow, jika datanya ketemu, maka kita buatkan ms box-nya, msg pesan ya, message box-nya. Mungkin di sini kalimatnya kita buat apa ya, data npm sudah ada. Nah, oke, kutip, kemudian kita tutup. Nah, kemudian txt npm titik tag, atau langsung kita hapus saja dulu, titik clear ya. Kita hapus, kemudian kita tambahkan lagi di sini titik fokus. Nah, cuman tambahannya di loss focus cuman beberapa baris coding, kemudian kita tambahkan di prosedur juga beberapa baris coding. Jadi ingat, fungsi ini untuk membaca ke database tabel kita untuk memastikan bahwa npm yang kita input tidak ada yang sama, maksudnya belum pernah ada tersimpan di tabel latihan, terutama di bagian npm-nya. Nah, kemudian di textbox npm dimana prosedurnya loss focus, kita panggil prosedur yang tadi ya,
panggil prosedurnya. Nah, if there has row, jika ketemu, maksudnya jika datanya sudah pernah ada, data NPM itu sudah pernah ada di database atau di tabel kita, maka pesan akan muncul ya. MSG box data NPM sudah ada. Kemudian hapus txt NPM yang ada di text box, kemudian txt NPM titik fokus. Nah, sekarang kita lihat hasilnya apa. Nah, ini ingat ya fungsi loss focus ya, prosedur loss focus yang ini tadi. Mana dia? Nah, ingat loss focus ini prosedurnya. Jika terjadi perubahan data, bukan perubahan data ya. Fokus kita berada ya, di awalnya itu di NPM. Nah, seandainya fokusnya berpindah ke bawah, maka coding yang ada di dalamnya yang kita buat tadi maka akan dijalankan atau dieksekusi. Silakan kembali lagi ke pelajaran di temanya kemarin itu, di topiknya di ini ya, di prosedur ya kalau nggak salah saya. Coba dicek lagi materi ya. Kemudian kita tambahkan yang 1001. Nah, ini kita coba 1001. Nah, ini kan sudah ada nih. Nah, kemudian pas kita berpindah ke bawah, nah di sini sudah diingatkan kita data NPM sudah ada. Nah, sewaktu kita oke, maka txt npm titik clear, maka nilai ini dibersihkan. Kemudian txt npm diarahkan lagi ke fokusnya, diarahkan lagi ke NPM. Nah, kita oke. Nah, itu dia. Jadi nggak mau kalau kita input 1002 juga waktu kita berpindah, nah diingatkan terus, jadi nggak bisa ya. 1006 pindah lagi, nah juga nggak mau, data NPM sudah ada. Nah, kalau kita masukkan data berbeda, misalnya 3 Ari, kemudian MI, manajemen informatika, simpan ya, dia baru tersimpan. Nah, inilah pelajaran kita hari ini, yaitu validasi data, itu berfokus kepada data primary-nya. Oke, mungkin itu dulu materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.